Electric Standing Desk, berguna apa cuma gimmick? Langsung aja kita bahas. Hai semua, balik lagi di YouTube. Di video kali ini saya mau sharing tentang meja elektrik yang bisa naik turun. Ya, sebuah barang yang udah saya idam-idamkan dari dulu, dan mungkin banyak juga teman-teman pecinta desk setup di luar sana yang pengen barang ini. Jadi, apa itu meja elektrik? Itu adalah sebuah meja yang bisa kita gunakan di posisi duduk seperti ini ataupun posisi berdiri dengan cuman mencet tombol. Jadi gak usah pakai engkol dengan tenaga manusia, tinggal pencet aja, biarkan motor listrik yang bekerja. Lalu apa menariknya? Sebenarnya yang paling membuat saya pengen meja ini adalah tampilannya. Dia itu clean dan keren aja. Mungkin karena sering lihat setup para YouTuber dan banyak juga konten yang bertebaran di Instagram, berseliweran di Instagram, jadi makin keracunan. Dan akhirnya saya putuskan untuk beli. By the way, yang saya pakai ini adalah rangka meja dari All for Work, jadi tanpa top table. Teman-teman bisa cek aja untuk lapaknya di Tokopedia, linknya saya taruh di deskripsi di bawah. Yang saya pakai ini adalah tipe yang dual motor, dan ya so far mejanya oke, bekerja dengan semestinya, kuat untuk ngangkat top table kayu trem besi saya yang ukurannya cukup gede, 180x70 dengan ketebalan 5 cm. Kokoh walaupun ada beberapa catatan, nanti saya jelasin di belakang. Oke, saya beli meja ini itu online dan kirimnya ke rumah pakai kargo. Lumayan hancur boxnya waktu nyampe di rumah. Ada beberapa bagian rangkanya yang lecet, bahkan ada yang bengkok. Tapi untungnya nggak mempengaruhi fungsi. Untuk proses perakitan sebenarnya cukup mudah. Udah dikasih manual juga yang gampang untuk dimengerti. Kita dapat kunci L juga untuk pasang baut, ada controller, terus ada power supply untuk controllernya, dan juga dikasih satu kabel extender untuk motornya, dan kita juga dikasih perintilan-perintilan buat kabel manajemen. Secara spek, framenya ini bisa nopang beban sampai 150 kg, yang saya rasa untuk penggunaan standar beban segitu sih masih aman-aman banget. Mau dikasih PC, monitor, konsol, speaker juga masih aman. Paling yang harus kalian pikirkan adalah bobot dari top table-nya. Untuk lebarnya dia bisa adjust dari 100 cm ke 160 cm. Walaupun di penggunaan saya kasih top table itu ukurannya 180 cm dan itu masih bisa naik turun dengan lancar. Terus untuk ketinggian dia itu start paling rendah di 60 cm dan paling tinggi 125 cm. Build quality dari rangka meja ini tuh solid. Besinya tebel, kokoh, finishingnya rapi, terkesan elegan dan minimalis. Udah dapat kabel tray yang dipasang di bagian tengah rangka untuk nutupin power supply dan kabel-kabel dari dua motornya. Terus untuk controller ini warnanya hitam dengan layar yang menunjukkan posisi ketinggian itu berwarna biru. Sedangkan untuk tombol-tombol naik turun, terus tombol profile dan memorinya dikasih backlight putih. Kelihatan clean dan elegan. Di bagian kanan controller ada port USB yang bisa dipakai buat ngecas ya, walaupun speednya lemot. Nice to have lah. Terus gimana pengalaman penggunaannya? Apakah worth ngeluarin duit sekitar 2-4 juta? Yang tergolong itu nominal lumayan hanya untuk sebuah meja yang bisa naik turun. Oke, saya mau share pengalaman saya dengan meja ini. Cukup menyenangkan sebenarnya dan merasa punya pengalaman baru ketika kita bisa duduk seperti biasa pas kerja, atau kalau pengen berdiri kita tinggal pencet tombolnya aja. Tapi perlu dicatat, pada saat meja ini naik di 100 cm atau 1 meter, jangan harap kalian masih bisa kasar. Goyangannya udah cukup mengganggu kalau kita gerasak-gerusuk di atas meja, bahkan di posisi 80 cm aja kalau monitornya itu pakai stand yang bukan bawaan, kayak contoh punya saya. Ini adalah 27 inch, saya kasih stand North Bayu NB80, itu udah goyang-goyang parah. Dan ya akhirnya saya ganti pakai stand bawaan dan hasilnya mendingan, gak terlalu goyang. Dan perlu jadi catatan juga, walaupun motornya itu smooth dan silent pas gerak, pas pertama nyala setelah gak digunain beberapa saat, sekitar 30 menitan mungkin,
dia itu akan bunyi jedek gitu pada saat angkatan awal, baik itu untuk naik ataupun turun. Saya nggak tahu apakah ini karena top table saya yang terlalu besar dan berat, atau karena apa, atau memang itu hal yang normal aja. Saya juga nggak tahu, ini adalah pengalaman saya pakai electric standing desk. Buat saya pribadi yang kerjaannya itu random dengan duit segitu, ya saya rasa sedikit mubadir, karena kerjaan saya nggak yang selalu mesti di depan komputer 1 jam. Itu biasanya udah berdiri cari hidayah buat problem solving, udah pusing coding, kadang-kadang ya ambil minum lah, bahkan kalau anak-anak gangguin ya udahlah harus digendong dulu dan lain sebagainya. Walau ada kalanya pas lagi krusial dikejar deadline, misal pas lagi panas-panasnya otak mikir kok punggung terasa pegel dan udah nggak nyaman duduk lagi, tapi tanggung nih kalau ninggalin kerjaan. Nah, ini yang bakal jadi penolong, tinggal pencet ke posisi berdiri dan kita bisa lanjut kerja. Karena apa? Kalau lagi fokus dan harus berdiri terus pakai acara kayak gini, itu gak enak banget. Buat start lagi itu agak susah, otaknya udah adem dan harus pemanasan lagi, dan bisa berujung ke males terus diem bengong untuk beberapa saat di depan komputer. Gak efektif banget. Contoh kasus penggunaan yang biasa saya lakukan untuk standing desk ini tuh paling sering ya, itu buat nonton preview pas lagi ngedit video, udah bener apa belum transisinya, apakah masih ada yang perlu di-cut atau enggak. Kalau pas lagi coding ya paling pas lagi ngetes query atau troubleshooting, scroll apakah ada salah seperti itu. Tentunya nggak ada barang yang cocok untuk semua orang ya. Standing desk ini juga bukan buat semua orang. Buat teman-teman yang pengen beli, ya beli aja. Kalian akan happy walau mungkin nggak terlalu berguna atau jarang digunakan. Minimal bikin setup kalian jadi lebih clean dan rapi. Dan kalian akan dapat pengalaman baru kerja yang lebih variatif, lebih fun, dan menyenangkan lah. Tapi buat yang anggap ini kurang berfaedah, juga silakan, gak usah beli juga gak masalah. So gitu dulu dari saya untuk video tentang standing desk kali ini. Silakan di like, jangan lupa untuk di subscribe. Thanks sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye.